Review jujur, tas sultan harga 5 juta. Emangnya sebagus apa sih? Ini dia tas sultannya, Fjällräven Kacka 35 liter. Ini yang warna kaki das dari total 4 warna yang mereka punya. Dan harganya itu Osprey mah hitungannya murah. Jadi di spesifikasi terbuat dari vinylon fabric ini. Klaimnya bahannya itu tahan lama, tapi jujur gak tahan kotor, say. Ini untuk bagian atasnya, top lidnya, dia bisa ada ceklekannya kayak gini. Terus di bagian innernya juga ada resleting. Jadi ada resleting luar dan juga resleting bagian dalam. Lumayan fungsional ya buat easy access. Terus di dalamnya ada selempang tambahan buat nanti bisa di detach dari bagian utamanya. Nah ini yang menarik, jadi top lidnya itu bisa dilepas pasang. Kalau misalnya kamu ngerasa terlalu besar, ini bisa dijadiin kayak waist bag gitu loh tersendiri. Dilengkapi dengan 3 kantong berzipper yang cukup spacious ya ini. Jujur ini waktu aku pegang pertama kali bahannya, dia itu bahan yang tebel gitu loh, bukan tipe kain yang ripstop tipis gitu. Tapi emang ini jadi ciri khas Fjällräven pakai bahan vinylon fabric ini. Kalau kamu tahu the famous tas Kanken itu, nah itu bahannya sama. Bahan yang merupakan serat sintesis yang terbuat dari polyvinyl alkohol, dirancang supaya lebih awet, tahan air dan juga tahan kotor. Tapi bukan buat hujan yang deres gitu ya, cuman kayak water splash gitu aja. Nah ini dia tas crossbody-nya kalau setelah dikasih strap tambahan. Belum pernah sih sebenarnya aku cobain jadi tas lempang. Mungkin bakal aku bahas di next review ya. Nah ini dia part yang paling aku suka. Jadi dia kompartemen utamanya itu bukaan depan yang gede banget. Pokoknya full bukaan depan. Jadi aku kayak berasa buka koper gitu loh. Nggak perlu ngerogoh-ngerogoh lagi dari atas. Kalau dibuka dari depan tuh langsung kelihatan barangnya tuh mana aja. Dan ini udah include sama rain covernya. Nanti kita coba pasang abis ini ya. Balik lagi ke kompartemen utama. Pas pertama aku buka tuh kayak wah luas banget nih dalamnya. Beneran yakin ini 35 liter gitu. Ini mah beneran koper sih aku bilang. Di bagian dalamnya tuh bahkan ada inner pocket yang biasanya buat taruh laptop. Jadi menurutku dia emang dirancang buat daily juga sih, nggak cuma buat hiking atau outdoor adventure doang. Tapi kalau aku sih sayang banget ya dipakai buat daily. Nah ini bisa lihat sendiri dia cukup luas, gede bagian dalamnya ya. Terus bagian atasnya dia tali serut kayak gini. Jadi kamu bisa punya pilihan pakai top lid atau enggak. Nah kalau enggak itu dia diserut kayak gini doang. Kiri kanan ada side pocket, dia bisa muat botol 1,5 liter. Ada adjustable strapnya juga. Selanjutnya nggak kalah menarik untuk bag systemnya. Dia adjustable, punyaku ini size SM. Tinggal dilepas pasang aja velcro-nya buat adjust size torsomu. Aku naksir banget sih sama bag systemnya. Bukan pakai frame alloy, tapi pakai kayu cuy. Jenis kayu ini biasanya dipakai buat furniture. Jadi masalah kekokohannya jangan diragukan sih. Tapi ada tapinya, memang jenis kayu ini tuh tergolong lebih berat gitu. Abis ini aku kasih tahu berapa berat kosongan tas ini. Lanjut ke bagian hip belt. Ini termasuk hip belt kesukaanku. Tipe yang paddingnya tebel menyeluruh gitu, jadi kayak berasa dipeluk gitu bagian pinggul. Tapi ini pocketnya cuma ada di bagian sebelah kanan doang, sebelah kirinya nggak ada ya. Tapi cukup oke lah buat nyimpan-nyimpan snack atau madu gitu selama pendakian. Jadi ini penampakannya kalau kamu mau pakai tanpa top lid. Dia ada tali kompresinya lagi, jadi tinggal diserut, habis itu ditarik aja sampai bagian atasnya rapet gitu. Ya ini balik lagi ke selera sih, mana aja boleh. Tapi kalau menurutku sih lebih oke secara tampilan juga kalau dipakein top lid ya. Biar kelihatan dong logo rubahnya. Tas ini tuh aku nggak tahu kenapa banyak banget strap dan buckle-nya. Terus bagian pentolan zippernya tuh kayak yang tebel dan berat gitu loh. But overall aku suka banget sama look dan warna dari tas ini. Cuman aku agak sedikit kaget sih waktu nimbang berat kosong dari tas ini. Jadi emang dia tuh pakai bahan yang berat dan kayak banyak belt dan buckle-nya yang juga bikin dia tuh jadi lebih berat gitu. Tapi anehnya waktu digendong udah ada isinya, dia tuh ringan gitu loh. Terus juga nih rain cover-nya tuh warna yang menurutku bagus gitu, ngejreng tapi yang masih enak gitu dilihat mata. Dan pastinya dia ada logo ikoniknya si rubah dan juga tulisan Fjällräven yang artinya rubah dalam bahasa Swedia. Nah ini kita coba sarungin si tasnya. Ini karena masih kosong ya, jadi dia kelihatan kayak longgar banget. Sekarang kita coba buat tes ke lapangan. Kemarin aku bawa tas ini ke Gunung Prau. Let's go! Jadi seperti yang aku bilang sebelumnya, tas ini begitu dipakai, digendong, dibawa jalan, itu tuh
lebih ringan daripada berat aslinya. Jadi misalnya kemarin aku bawa ini 9 kilo, tapi pas dipakai itu tuh berasa kayak cuma 5 kilo gitu. Jadi emang kayaknya karena si bag sistemnya yang bagus itu tuh mempengaruhi juga. Yang aku suka juga dia itu waktu dipakai kayak bener-bener meluk gitu. Kalau misalnya kamu pernah dengar Osprey itu meluk banget, nah ini juga menurutku cukup memeluk gitu. Dari segi look, terus juga warna tuh aku suka banget. Dia kayak lebih blending gitu sama alam, walaupun ini sebenarnya selera sih ya. Ada yang pengennya tuh kalau bawa tas ke gunung pengennya yang ngejreng-ngejreng gitu warna. Tapi kalau aku pribadi sukanya malah yang warna kayak gini. Dan dia itu kelihatannya kayak memanjang gitu. Jadi bukan tipe tas yang melebar, ramping lah. Nah, dia aja ditumbuhnya ke atas gitu, bukan ke samping. Nah, tapi karena dia memang bahannya tuh nggak elastis. Jadi kalau misalnya kamu mau masukin barang, dia bukan yang lentur bisa adjustable gitu. Nah, overall menurutku kalau misalnya kamu punya uang lebih, go for this bag. Tapi kalau budget terbatas dan kamu nggak ngejar brand, kayaknya mending lokal-lokal dulu sih. Segitu dulu ya guys. Thank you for watching. Bye.